Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalahye di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa, pasti kalian menunggu-nunggu video dari Serem Midnight ya. Nah, di video kali ini aku kedatangan salah satu narasumber yang punya pengalaman mistis pastinya teman-teman. Dan kakak ini ingin berbagi ceritanya supaya teman-teman juga mendengarkan ya cerita podcastnya. Kita langsung kenalan aja ya sama kakaknya. Halo kakak. Kak Lala. Boleh sapa-sapa dulu gak teman-teman Serem Midnight? Oh iya. Oh, perkenalkan saya Terini. Saya dari Bekasi. Jauh-jauh datang ke sini mau share cerita. Jauh ya, dari Bekasi ke Banten. Lumayan. Mantap. Oke, Teteh ini kan datang mau share cerita pengalaman ya pastinya. Dan teman-teman juga pasti penasaran kan? Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, Teteh, makasih udah sempet-sempetin kesini jauh-jauh, melewati gunung, bukit, ya kan, lautan. Dan ombak. Iya. Nah, Teteh, kalau boleh tahu tentang apa sih pengalamannya ini? Jadi cerita aku kali ini tuh Lala tentang pengalaman pas anak kemarinan itu dirawat di rumah sakit. Di salah satu rumah sakit daerah Jakarta Selatan. Oh, sakit? Iya. Sakit apa itu? Jadi kena radang usus sudah pecah, Kak. Itu kenapa? Makan sebelah kali ya, bagaimana itu? Betul, pedas-pedas, tapi saya nggak bilang sebelah, bukan sebelah. Pokoknya yang pedas, intinya yang pedas-pedas gitulah ya. Aduh, aku pribadi juga suka makan pedas sih, jangan sampai takut. Nah, terus kayak gimana? Aku mau dengerin cerita Teteh dari awal sampai akhir. Jadi 2 bulan yang lalu nih, kan anak tadinya kerja di Malaysia tuh Kak. Pas kerja di sana, aku dapat kabar, taunya katanya awalnya sih dia ngomong biasa mah, katanya ini kok perut sakit ya, dipakai geraknya, katanya gitu. Saya pikir kan namanya emang dia mah susah makannya, lambung kali itu, apa masuk angin kali, minta kerikin digituin. Sini mana ada yang bisa ngerik mah, katanya teman-teman Indo Cina semua, katanya nggak ngerti ngerik, katanya gitu kan. Terus nggak lama makin sini, emang kalau tipe anak lo udah sekali ngomong tuh nggak pernah diulang-ulang lagi Kak. Taunya pas besoknya dia kirim foto dia lagi di dalam mobil. Mau kemana Dok? Mau periksa mah katanya. Pertama periksa ke klinik kecil, terus dirujuk ke rumah sakit besar. Nyampe rumah sakit itu ternyata langsung dibawa ke ruang observasi dulu nih. Mah katanya, Ido tuh pantesan sakit, doain ya Mah operasinya lancar. Operasi? Serius lu Ido dioperasi? Dikirimin tuh fotonya, masih ada di saya tuh fotonya. Dikirimin fotonya. Ya Allah, serius Dok dioperasi? Langsung namanya orang tua kan ngenes ya. Anak di sana sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu. Jauh kan. lah gitu. Nggak ada saudara, nggak ada siapa. Ya udah Dok, akhirnya dioperasi di sana, jarak cuma dirawat 3 hari di rumah sakit sana, udah pulang nih langsung ke tempat kerjanya. Dikasih, alhamdulillah bosnya walaupun Cina tapi ngerti lah gitu ya. Selesai operasi dikasih waktu istirahat seminggu. Nah pas mulai kerja lagi dia bilang, makanya Ido nggak kuat deh dipakai duduknya, katanya gitu. Akhirnya dia putusin, dia tuh izin sama bosnya pulang dulu ke Indonesia. Mungkin nggak tahu karena belum lama dioperasi terus naik pesawat, pengaruh dari itu atau apa, saya kan nggak tahu ya, saya kan belum pernah naik pesawat Kala. Sama. Akhirnya pas nyampe di Jakarta, awalnya aman-aman aja tuh. 2 hari udah di sini dia ngeluh, maka katanya jahitan Ido begini ya, jadi kayak di luka yang bekas jahitannya itu kayak bengkak gimana gitu ya Kak.
Kayak luka dalam Iya, gitu. tapi itu kan belum dibuka tuh jahitannya. Mm-mm. Akhirnya periksa lah dari rumah sakit yang di Jakarta, dari puskesmas, Mm-mm. dirujuklah nih ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit bangunan 4 lantai di daerah Jakarta Selatan. Iya. Tapi saya nggak sebut rumah sakitnya ya. Itu beneran soalnya rumah masih sakit apa aktif. rumah HP itu? Rumah sakit. Oh iya. Rumah sakit. Gak usah, jangan disebutin. Nah, udah gitu dibawa ke situ malam-malam, kalau nggak salah jam berapa ya, jam belum terlalu malam juga sih, jam-jam setengah 9 atau jam 9 gitu Kak. Mm-mm. Pas nyampe situ, oh bentar ya katanya, kamarnya katanya lagi mencari kamar kosong dulu, nunggu lama tuh Kak. Akhirnya dapat kamar jam 11 tuh. 11 apa sih 11 yang? malam. Oh, malam. Kata Rido, anak saya gini, rumah sakit kok begini banget ya, mama nggak bisa nyari rumah sakit yang kayak orang-orang itu rumah sakitnya mah, kata ini rumah sakitnya kok begini amat, begini kenapa? Karena mungkin kan emang saya juga baru ke rumah sakit itu Kak. Masuk rumah sakit situ akhirnya dibawa dan nih Kak ke lantai 3. Dibawa ke lantai 3, namanya saya nggak tahu, saya mengikutin aja. Pas ke situ, ruangan-ruangan lain tuh normalnya rumah sakit gimana sih Kak? Ya kan? Masuk dan nih, buset, kata Rido gini, ini kanan kiri nggak ada temennya apa ya, Ido doang katanya. Sepi. Wah, berarti Ido pasien spesial di sini biar nggak VIP. terganggu sama orang, Iya. walaupun bednya banyak tapi Iya, kosong iya. semua gitu. Spesial sih spesial katanya. Kalau ada mama di sini, kalau mama lagi turun ke bawah beli makan, serem nih Dok. Sebelah sono kan Dok, mall rame, kecuali di rumah sakit tengah hutan. Saya bilang gitu biar nggak takut Kak. Enak ya mama ngomong gitu. Aduh sakit kata Rida. Baru nahan sakit ya gitu. Oke, jangan ngomong mulu lu, udah diem situ, ntar tunggu dokternya kesini. Akhirnya sehari itu dirawat. Nah, hari keduanya nih Kak. Hari keduanya pas saya habis, kan saya pulang dulu nih ngambil salinan apa, ngurusin kucing segala macam, balik lagi ke situ. Mah, apa? Ih, di sini kan nggak ada orang ya, sepi, nggak ada pasien gitu maksudnya. Hah, terus mama tahu nggak katanya, tuh yang di pojok, nanti ada videonya, yang di pojok tuh mah katanya, jadi si gordennya tuh nutup sendiri Kak. Oh, kayak ada orang yang giniin gitu ya. Itu Ido kata baru mau merem katanya, jadi posisi ini kan bed dia, ini bed berjejer kan depannya dia, itu yang ujungnya tuh pas dia lagi tidur miring nutup, dia madepnya kan ke situ. Iya. Ido balik, Ido tungguin. Pikir Ido tuh waktu masih merem, alhamdulillah ada orang, Ada juga, temen gitu jadi lah ada ya. temen. Akhirnya Ido mau tidur, nggak jadi tuh. Ido duduk main HP. Ido tungguin katanya. Kok nggak ada suara, nutup tapi nggak ada suara. Paling enggaknya kan kalau ada suster yang masuk nutup pasti kan lewat sini. Pas udah selesai tugasnya, misalkan udah pasang infus atau apa Iya. gitu, udah balik keluar. Ini nggak ada. Sampai akhirnya anak saya penasaran tuh Kak. Jadi pas dia ada yang nutup hordeng itu, ceritanya anak saya tuh mau videoin ke saya, mau videoin tuh mah ada pasien baru, Ido ada temennya maksudnya gitu. Ditungguin ternyata nggak ada Kak. Sampai akhirnya dia turun bawa infusan, pas dibuka nggak ada siapa-siapa, kosong. Saking penasarannya ya Kak Ido itu. Dari situ Ido buru-buru aja katanya naik lagi katanya ke kasur. Lama banget lagi nih katanya, pulang apa tidur sini katanya gitu. Iya. Nah, pas udah gitu sorenya alhamdulillah nih Kak ada pasien masuk. Tapi istilahnya keadaannya kayak yang udah agak parah gitu Kak. Masuk ke ruangan yang itu. Jadi waktu itu tuh ceritanya begini. Dari rumah sakit Malaysia itu kan katanya pas dicek keseluruhan, jadi anak saya tuh kan sering makan pedas. Sering makan pedas sampai akhirnya usus buntu, terus pecah nih kan.
Pas udah pecah kan anak saya ini nggak dirasa. Jadi si cairannya tuh pantesan dia bilang jangan kan makan, minum aja nggak masuk, katanya keluar lagi. Si cairan yang di ususnya itu naik Kak, ke atas. Oh. Ke lambung sampai ngerendam paru-parunya. Ih. Nah, di ronsen di paru-parunya tuh banyak air. Jadi kan ada TB-nya nih. Saya bilang, TB yang menular, Dok. Bukan mah, kalau di sana teh gangguan paru-paru tuh TB namanya. Oh, kayaknya sih sama di sini juga. Nah, makanya ternyata waktu itu tuh dipisahin tuh kayak gitu Kak. Tuh di lantai 3 nih. Oh, iya. Ya kan? Ada lagi nih pasien yang masuk yang tadi saya bilang kan. Sama cowok juga tapi udah agak tuaan lah, udah bapak-bapak gitu. Alhamdulillah ada pasien masuk, katanya paling enggaknya ada temennya gitu. Iya. Bapak-bapak itu masuk, sore jam 5 dia masuk, saya datang kan habis isa. Itu jam 5 masuk, kira-kira jam 12 atau setengah 1 itu meninggal Kak. Di situ Bapak-bapaknya. Awalnya tuh yang pas jam 5 katanya bapak-bapak itu masuk, katanya pakai berantem dulu lagi mah sama susternya. Maksudnya berantem gimana, Dok? Iya, bapak-bapaknya pengennya di tempat tidur itu yang pojok, maksudnya biar deketan sama kamar mandi mah. Jadi ini bed anak saya, ini dia, ini kan kamar mandi. Dia pengen yang itu, tapi kata suster katanya jangan, kalau yang ini mah masih berdebu. Gak apa-apa, pokoknya saya maunya yang itu, katanya biar dekat ke kamar mandi. Katanya gitu. Kekeh, gontok-gontok kan akhirnya ya diturutin tuh sama tuh suster. Jam 5 masuk, setengah 1-nya tuh nggak ada. Nah, keterangan dari anak saya ini, itu bapak tuh mah katanya pas Ido lihat, Ido kirain mah lagi, kalau kita bilang mah kayak rep-rep gitu Kak. Oh, rep-repan, iya. Ketindihan gitu loh. Rep-rep, Ido kirain mah. Ido bangunin tuh, Ido turun katanya, pak katanya. Tapi nggak bangun-bangun katanya. Sampai akhirnya si bapak-bapak itu tuh lemas. Untungnya tuh di situ tuh ada CCTV Kak. Si bapak-bapak itu lemas. Tapi kok orang tidur kan merem ya mah. Ini pas udah lemas matanya malah ngedelek ke atas. Kayak naik kaget, gitu ya. Iya. Begitu. Ido kaget katanya. Langsung aja Ido ke depan. Kebetulan ada kayak petugas rumah sakit lewat kan. Mas itu tolong lihat tuh katanya. Yang di depan saya katanya kayaknya butuh bantuan deh. Masuk, manggil nih perawat yang lain, ternyata itu udah nggak ada Kak. Udah nggak ada. Meninggal. Itu kalau dari pandangan Ido kenapa itu kayak gitu? Yang anak saya lihat itu katanya orang dia lagi tidur biasa, terus tiba-tiba dia tuh kayak yang ngamuk gini-gini tuh Kak. Diliatin pertama. Bapak kenapa? Kata anak saya gitu kan. Bapak kenapa? Udah gini-gini. Bapak-bapak itu tuh kayak yang dicekik tau mah katanya. Ido kata siapa emang lihat? Habis bapak-bapaknya begini. Emang iya Dok? Ntar deh, coba Mama kalau iseng-iseng, ini kan ada CCTV. Iseng-iseng Mama tanya deh sama perawatnya. Gak mau Ngapain nanti? Itu udah jam setengah 1 meninggal. Itu selama 2 jam itu mayatnya diantepin di situ Kak. Kok diantepin sih? Nggak langsung diituin? Nunggu pihak keluarga belum ada yang datang. Ih, kasihan ya. Karena depan-depanan lagi kan sama anak saya. Iya, kasihan banget itu. Setelah pas itu, karena dinilai kondisi paru-paru anak saya belum pulih, jadi belum bisa pulang. Nah, anak saya sempat ngerengek, "Ma, tolong bilang dong, Ma, suster, emang nggak bisa ya saya pindah ke kamar lain?" Wah, kamarnya udah penuh. Bukan apa-apa, bisa ada yang meninggal, saya takut, kata anak saya gitu. Kakak. Pas abis ngomong gitu, kira-kira abis asaran deh, jam setengah 4, jam 4 sorean, kan itu bed kosong. Itu tuh kayak ada anak kecil lari-lari di atas tempat tidur. Di mana sih? Tempat kan tidur. Kalau bed rumah sakit itu kayak kulit gitu ya. Kalau nggak dikasih sarung kan. Iya. Itu nyeplak-nyeplak Kak. Iya, kayak injek-injekan apa anak ya, kecil. kayak ada terpalnya gitu ya, gitu. Jadi jejaknya kelihatan gitu mungkin. Anak saya lihat awalnya dia lagi tidur karena
agak berisik, dia melek, kok berisik tapi nggak ada orang gitu, nggak ada siapa-siapa. Dia bangun lihat begitu, ya itu jadi di bed yang abis ada pasien yang meninggal itu Ada anak nyeplak, kecil kaki gitu. anak kecil, kayak ada anak kecil tuh lagi loncat-loncat di atas tempat tidur. Gimana sih Kak? Iya, iya. Udah gitu anak saya juga baru ngeh. Jadi ini tempat tidur sampingnya kan ada lemari kecil Kak. Baru ngeh pas lihat ke bawah nih, itu di dekat lemari apa kok merah-merah, tapi merah-merah kayak agak hitam kayak darah kering. Gimana sih Kak? Oh iya. Anak saya bilang nih pas diperiksa nih Mas Suster Kak, Sus itu katanya darah di dekat lemari, darah ya Sus. Susternya kayak agak panik gimana gitu pas ditanya gitu. Di mana Mas? Itu tuh kelihatan tuh dari sini juga. Jadi ini lemari di bawahnya tuh kayak darah ngembeng gimana sih? Tapi cuma segini doang. Bisa dibersihin nggak Sus? Takutnya bekas yang kemarin meninggal katanya gitu. Oh iya nanti dibersihin. Emang anak saya kan rada bawel ya. Pas kalau ke kamar mandi kan pasti ini kamar mandi, ini tempat tidur yang dimaksud, Kelihatan ini tempat tidur pasti kan ngelewatin. Sambil dia katanya udah dibersihin, tapi darahnya masih ada. Masih ada gitu. Setiap susternya datang pasti ngomong lagi. Ada obeng bebenah pasti bilang, CS katanya. Itu darahnya kok nggak dirapihin. Ngeri tahu, takutnya bekas yang kemarin meninggal. Iya, takut yang kasih bapak itu ya. Iya. Kata si cleaning service ini gini, udah dilap, udah dipel, susah nggak bisa hilang. Saya juga nggak tahu karena saya baru kerja 2 bulan di sini. Tadi gitu. Dari awal saya kerja itu udah ada. Emang iya? Iya. Serem banget dong. Iya. Emang iya. Oh, gue baru lihat kata anak saya gitu kan. Kirain bekas bapak-bapak yang kemarin meninggal. Enggak Mas katanya. Ini dari saya pertama kerja di sini aja emang udah ada itu. Udah saya coba di nat-nat itu lantai tetap nggak bisa. Iya. Takutnya kayak darah ngering kan kalau kita korek pakai kayak yang ituan semen kan pasti bisa ini kan ini gitu. nggak bisa Kak. Nah, udah kejadian itu pas tidur malamnya itu saya juga ada di situ. Kita tidur itu ruangan sepi semua kan, nggak ada pasien. Ada suara orang kalau tidur balikin badan pasti kan bunyi bednya tuh. Iya. Saya sama anak saya tengok-tengokan. Pertama saya tidur gini, dicolek sama anak saya. Pan sih Dok, lihat ke depan, kata anak saya gitu. Kenapa? Lihat ke depan, maksudnya suruh lihat ke tempat tidur itu. Pas saya tengok, namanya saya mah polos, bangun tidurnya belum kumpul kan. Iya. Ada pasien baru Dok, kapan masuknya kok nggak ketahuan. Mama, kita ke depan aja yuk, kata anak saya gitu. Cepetan ke depan. Kenapa ke depan? Ini udah jam berapa? Udah tidur lagi, ntar aja pagi ke depannya. Mama nggak bakalan ngerti, ayo kita ke depan, kata dia gitu. Ya udah kalau mama mau di sini, Ido ke depan duluan. Bela-belain di apa tiang infusnya dia bawa-bawa. Mama kalau mau tidurnya situ tuh gantiin Ido, katanya gitu. Onyon, gue ditinggal. Ada apaan sih Dok? Cepetan mah ke depan, katanya. Nah, pas saya mau ke depan, saya tengok lagi. Awal saya lihat kan ada bapak-bapak tidur di situ, tapi kayak ngebelakangin gitu, miring ke sono. Iya, munggungin. Pas saya tengok lagi, kok nggak ada? Saya ikutin nih si Rido, tuh merinding tuh Kak. Iya. Saya ikutin tuh si Rido. Dok. Telat Mama, kan Telat. tadi udah bilang katanya gitu. Iya. Ntar kalau udah agak jauhan aja ngomongnya jangan di sini katanya. Takutnya, baru bilang takutnya anak saya pas nengok ke belakang ke arah pintu. Oh ini ada di depan pintu lagi gini, berdiri aja gini sambil ngelambai gitu ya. Takutnya emang ada mah, ayo cepetan kata anak saya gitu. Akhirnya kita jalan ke
deket tangga tuh kan, di situ ada ruangan kayak nurse station gitu. Suster, maaf, ini anak saya bisa nggak sih pindah ruangan? Jangan di situ, sus. Oh, emang kenapa, Bu? Aduh, percuma, sus, kalau dijelasin juga suster pastinya nggak bakalan percaya, saya bilang gitu kan. Maksudnya, terus masnya balik ke kamar itu, infusan mau dibawa kemana? Saya nggak mau di situ, katanya suster, biarin saya tidur di situ aja tuh, di kursi tunggu, katanya. Ntar kalau emang disuruh balik lagi, ntar ya nunggu pagi, kata anak saya gitu. Sampai akhirnya kata susternya, ya udah nanti buat malam ini saya usahain dapat kamar buat Mas Rido ya, biar bisa pindah dari situ, soalnya yang lain penuh. Akhirnya nunggu lah nih, tapi jangan sampai gelap udah dapat ya, kalau enggak saya minta pulang nih hari ini juga, kata anak saya gitu. Itu siang, kira-kira jam 11-an siang. Saya lagi makan, anak saya lagi main handphone di tempat tidur. Ada suara dari kamar mandi. Dok, ada yang ke kamar mandi ya? Siapa mau ke kamar mandi? Di sini kan cuma kita berdua doang, mah. Suara kamar mandi. Yang bikin takut, mah. Sama dong, gue juga Takut dua-duanya dong. Gini, matiin nih dok kerannya. Ih, kan Ido lagi sakit. Dong, katanya gitu yang matiin. Masa pasien suruh matiin keran kamar mandi, katanya. Akhirnya pas saya buka, iya, kamar mandi ngocor kerannya. Tapi perasaan nggak ada yang masuk deh. Saya matiin, saya duduk lagi nih. Baru juga duduk, nyala lagi, Kak. Berarti eksistensinya kenceng juga ya di situ ya. Nyala lagi. Kayak kalau orang dari kamar mandi pakai sendal jepit kena air pasti bunyi kan? Iya, keceplok gitu kayaknya. Nyala lagi, mah. Mama gimana sih matiinnya? Enggak dong, udah gue matiin, gue pastiin udah mati itu. Tuh nyala lagi. Biarinlah, yang bayar air bukan kita ini. Tapi banjir mah nanti ke sini. Biarin, bilang aja sama susternya, emang itu kerannya rusak nyala sendiri, kata saya bilang gitu. Nggak lama lagi ngomong gitu, ada suara dari kamar mandi tuh, suara sendal jepit kena air tuh, arahnya ke tempat tidur itu juga, yang bekas si bapak itu. Dengarkan, saya tengok, udah gitu ruangan itu doang, Kak, yang cahayanya remang. Remang-remang gitu ya. Dok, kok suara sendalnya berhenti di tempat tidur depan kita ya, Dok? Makanya itu masa sih siang-siang ada setan, mah? Emang kita bisa ngatur tuh setan nggak boleh kesini. Baru ngomong gitu ada yang ketawa. Ya anak kecil itu kali ya. Jadi guys nih sebenarnya sebelum si Teteh kesini, dan Teteh juga nggak ada cerita detail ya, mau ngirim voice note aja nggak, belum aja sampai sekarang gitu loh. Cuman bilang aku mau ceritain yang tentang rumah sakit, Kak, ada dokumentasinya juga. Malamnya Sukma aku ketarik nggak tahu kemana, itu ada anak kecil ngikutin terus sampai aku greget ya, aku cekek aku banting gitu. Mungkin itu kali ya anak kecilnya. Soalnya tadi aku sempat masuk ke dalam cerita ya, aku nggak nemuin sosok apapun kecuali si anak kecil itu doang. Tapi anak kecil yang kakak maksud ini ternyata dia itu manifestasi wujud yang sebenarnya bukan sosok anak kecil, tapi dia bisa berubah menjadi anak kecil gitu. Sosoknya mah kayak udah sosok umur ratusan ya, kayak ratusan tahun, udah kayak sosok yang bisa dibilang mungkin abadi di situ kali ya, atau gimana, aku kurang paham, tapi aku ngerasa seperti itu aja. Terus juga tadi sempat ada energi datang ke sini ya, mungkin sosok sekitar sini juga kali ya gitu. Terus pas tadi Teteh cerita yang soal di bagian apa gitu, aku sempat ada merinding, tapi merindingnya itu kayak merinding apa ya, takut sama yang energinya itu energi yang apa ya, bukan orang jahil ya, tapi lebih ke ya gimana ya, susah ngejelasinnya. Pokoknya dia tuh maunya ya gue mau isengin dia gitu loh, gue mau kayak menunjukkan eksistensi kalau gue tuh ada di sini gitu, kayak gitu Teh.
Terus habis kejadian itu anak kecil itu tuh kayak yang lari ke sebelah kita gitu Kak. Gitu. Iya. Anak saya nggak ngomong langsung kan. Akhirnya kita cuma pegangan berduaan. Kata anak saya gini, ini rumah sakit apa rumah hantu sih, katanya gitu. Dok, keluar aja yuk. Kita tunggu dapat kamarnya di luar aja, saya bilang. Sampai akhirnya, dok maaf ya, katanya. Ridho langsung keluar sendiri. Kebetulan ada dokter habis periksa dari kamar seberangnya kan. Dok, mohon maaf ya, ini sebetulnya saya masih berapa lama lagi sih di sini? Ini mah kalau begini caranya katanya bukan mati gara-gara penyakit paru saya. Yang ada saya mati jantungan nih kalau begini kata. Emang nggak bisa ya dok ya? Karena kan anak saya udah 23 tahun ya, jadi dia udah bisa ngomong gitu sama dokter ya. Ini bisa nggak sih dok kalau saya berobat jalan aja? Iya. Oh katanya belum bisa, tunggu 1-2 hari lagi. Ya terserah dok, mau bisa mau nggak, pokoknya saya mau pulang aja hari ini katanya. Soalnya dari kemarin saya udah minta pindah kamar tapi nggak dikasih alasannya belum penuh. aja gitu ya. Saya kan bayar full, bukan BPJS dok, kata anak saya gitu. Akhirnya dapatlah nih dipindahin ke 1 lantai di bawahnya. Di situ kebetulan ada salah satu pasien yang udah percaya banget sama rumah sakit itu. Jadi misalkan asal sakit apa, asal dirawat pasti di rumah sakit itu. Tiap sakit ke situ terus gitu lah lah ya. Itu mungkin keluarganya atau siapa pasti dirawatnya di rumah sakit itu. Dari situ tuh Kak, kita sempat dengar keterangan dari pasien yang sering ke situ. Kebetulan dia juga tinggalnya nggak jauh dari rumah sakit itu. Pas dengar kita lagi ngobrol nih saya sama anak saya, nah di sini kan enak tuh katanya, masih ada pasien yang lainnya banyak temennya di atas berhari-hari katanya sendirian. VIP apaan mah katanya gitu. Gerah-gerah juga katanya gitu, udah asanya mati katanya, kata anak saya gitu. Banyak setannya. Nah yang samping saya nih ada ibu-ibu lagi duduk, langsung nengok. Maaf ya bu, anak saya lagi marah-marah, mungkin ngerasain sakit jadi ngomel-ngomel terus. Oh iya nggak apa-apa. Dari situ nggak lama ngobrol nih Kak. Anaknya sakit apa mbak katanya. Nanya lah ya. Ini anak saya tuh tadinya tuh usus buntu, nasi cairannya tuh naik. Karena kan waktu itu belum operasi, nggak cepat ditangani, naiklah ke lambung, ke paru-paru. Saya bilang akhirnya ya itu jadinya penyakit, ada gangguan sama paru-parunya, makanya dirawat di sini udah 3 hari ini, mau 4 hari, saya bilang gitu. Emang tadinya di kamar mana katanya? Di ruangan apa? Saya sebutin nih ruangannya. Di atas bu. Di atas. Di mananya? Bukannya di atas kan cuman ada 4 kamar, jadi 4 ruangan gitu. Paling pojok emang masih dipakai ya, bukannya itu udah nggak difungsikan lagi? Enggak, itu kemarin anak saya di situ. Kok berani sih kata si ibu ini nih. Maksudnya bu, itu tuh jadi ruangan yang tempat anak saya dipakai rawat inap itu sebetulnya udah ada 2 atau 3 tahunan tuh udah nggak difungsikan lagi. Terbengkalai apa gimana? Nggak terbengkalai, jadi tapi emang udah dikosongin gitu ya. Iya, jadi bed-bednya masih tertata rapi, cuman nggak ada pasien yang dimasukin ke situ gitu. Itu saya ingat banget tuh, terakhir katanya yang di situ itu dirawat adik ipar apa keponakannya gitu, keponakannya si ibu ini. Itu tahun kira-kira 2 tahunan lalu deh tuh dirawat di situ. Jadi ceritanya si iparnya ini anaknya dirawat di situ. Dia kekeh mintanya sama kayak si bapak itu, minta di bed yang itu. Dengan alasan paling dekat ke kamar mandi. Jadi nggak mau ribet lah ya, intinya begitu turun langsung kamar mandi gitu. Dicegah nih katanya jangan. Kekeh mau nyingit. Emang kenapa sih, saya juga bayar kok di sini, nggak yang gratisan. Ya udahlah terserah ibu, namanya ibu-ibu kan ya suka mete kalau dikasih tahu. Ngegas. Ternyata katanya pas anaknya selama dirawat di situ, dia tuh ngerasa kayak pas lagi tidur
ada anak kecil ngedudukin perutnya. Kadang katanya kalau misalkan dia lagi tidur, waktu itu kan pakai selang nih, isinya dicopot, kadang dinaik turunin. Ih, iseng banget berarti ya, memang. Itu. Iya, itu kayaknya yang aku bilang dia narik sukma aku kali itu ya, bener-bener kayak aku banting-banting. Makanya kan saya bilang anaknya Badung Kak, saya bilang gitu kan. Iya. Jadi dari situ baru tahu pas sempat yang kejadian paling ekstrim yang dari keterangan si ibu ini, pas anaknya lagi tidur, ibunya juga tidur nih, posisinya sama persis Kak kayak saya gini. Itu tiba-tiba si bed rumah sakit pasti berat, goyang Kak. Hah? Kayak bukan goyang begini, jadi kayak ada yang ngegini-giniin lah ya gitu. Bangun tuh. Pas begitu bangun itu langsung srek. Ih. Hordeng rumah sakit. Padahal posisi di situ nggak ada siapa-siapa Kak. Dari situ tiba-tiba anaknya nangis. Habis nangis kayak kerasukan gimana sih? Ya, Anak yang lagi sakit ini. Itu kok bisa kerasukan gitu? Jadi ceritanya tuh anak itu pasien rumah sakit itu Kak. Kondisinya orang tuanya saat itu tuh emang udah pisah. Nah, anak itu dirawat di situ tuh udah ada ya kisaran, udah lama lah, adalah 3 bulanan dirawat di situ, sampai suster-suster situ tuh udah kenal kan sama anak itu. Sampai akhirnya nanya, di akhir-akhir tuh nanyain bapaknya terus. Tapi tetap udah dikasih tahu ada apa, bapaknya nggak ada datang. Jadi dari awal dia masuk sampai akhir tuh ya cuma sama ibunya berdua doang. Bapaknya nggak ada jenguk ya. Iya. Sampai akhirnya meninggal di situ. Jadi pas meninggalnya itu ibunya nih lagi ke kamar mandi ceritanya. Habis dari kamar mandi pas ke situ ngelihat anaknya tuh udah nggak ada Kak. Udah meninggal. Kalau mungkin kalau kondisinya merem pasti pikiran ibunya lagi tidur. Kan? Ini enggak, posisi matanya emang ngedelik ke atas. Oh, kayak orang yang ya udah gitu ya. Mendelik ke atas meninggalnya. Akhirnya dibangunin. Nggak bangun-bangun, ibunya panik nih, lari ke depan minta tolong ke suster. Ternyata emang anaknya udah nggak bisa ditolong. Dari situ ibunya tuh nangis-nangis, ngamuk, akhirnya kepalanya tuh kepentok lemari, ujung lemari. Kepalanya si si ibu nih, kepala belakangnya. Ternyata ujung lemari yang mentok itu bikin pembuluh darahnya pecah. Makanya pas abis ngamuk-ngamuk gara-gara anaknya meninggal, tantrum lah ya gitu mungkin. Kepalanya kepentok, dia jatuh pingsan, di situ udah nggak ketolong lagi. Kata dokter pembuluh darahnya si ibu itu pecah. Jadi sehari itu ada 2 orang yang meninggal di situ, ibu sama anak. Dan darah yang ada di lemari itu ternyata darah ibu. Oh iya, jadi mungkin ya selama kayak si anak kakak tuh Kak Rido ngelihat itu ada darah itu, nah mungkin itu ditampakin sama sosok yang pada saat kejadian dia kejedak, dia kan kayak masih ngegumpal gitu, darah kayak kental banget, tapi nyatanya nggak ada gitu. Tapi memang ada Kak, sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih ada. Makanya tapi kok itu nggak dibuka. Parah banget sih, nggak dibersihin sama sekali. Udah coba dibersihin Kak, udah pakai pembersih, udah apa, nggak bisa hilang. Berarti kalau kayak gitu bisa jadi kayak keramat dong, serem banget kayak gitu mah. Ngeri kenapa-napa sih. Makanya kan sekarang ruangannya dikosongin Kak, udah nggak ada bednya. Terakhir soalnya temen dirawat di situ. Saya tanya nih, baru 2 minggu lalu dirawat di rumah sakit itu kan serem. Tapi kan saya mau di bawah, katanya, gue di atas katanya. Terus lagi yang di atas juga pas sempat saya tanya, emang udah dikosongin katanya. Waktu saya ke situ kan walaupun kosong, bednya masih ketata rapi, ini udah enggak. Udah jadi bener plong gitu ya. Iya sih ya, kerasa banget cerita kakak nih selama ya aku tuh sempat ke bawah, terus kayak aku kan orangnya enak gitu ya kalau nyium bau ruangan apa yang obat gitu, aku nggak suka. Ya tadi sempat kayak mungkin dibilangnya ya, mungkin ada sukmanya ke sana gitu loh. Sempat ngelihat suasana itu dia nggak ada lift ya, nggak ada
ada kita ke Cuma atas aja tangga tangga, naik ke tangga gitu. Nah tadi sempat mana sih ruangannya gitu ya, kayak Sukmanya ke sana sempat ya ngedengerin, mungkin kakak ngeliat aku nguap mulu gitu ya. Ya itu semua agak ada ketarik ke sana, sempat bingung. Itu kalau aku ngeliat kayak rada sumpek banget di sana gitu, kayak malah kayak puskesmas kalau kata Iya. aku. Kan saya bilang itu rumah sakitnya tuh kayak bangunan lama gitu Kak, rumah sakit 4 lantai. Makanya kan anak saya bilang nih, rumah sakit nggak ada yang kayak rumah sakit lain gitu mah. Ini mah kayak puskesmas kan, anak saya tadi bilang gitu. Ya pokoknya pas ke sana tuh memang ya ini udah mungkin sumpek, terus juga orang yang di sananya juga mungkin kurang kebersihannya, kurang diperhatiin ya gitu loh. Iya pas ke ruangan atas itu capeknya ini sempet nyari kayak nggak ada lift nih, naik tangga doang gitu. Udah naik tangga, terus kayak malah gedungnya kayak model puskes tapi kayak gedung sekolahan kalau kata aku, malah kayak begitu. Dari depan sih kayak gitu. Kayak begitu. Udah gitu pas nyampe ke yang ruang atas kan itu ada 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ada 4 yang aku lihat ini. Nah aku ngikutin ke jalur benang merah yang kakak ceritain itu, tuh baunya kayak bau ruangan yang udah kosong, terus mungkin ya banyak debu jadi kayak gimana gitu ya, terus ya bau-bau obat. Aku nggak nangkep energi negatif di situ, aku juga nggak nangkep sesuatu karena pas aku ke sana juga sepertinya sosoknya mungkin lagi ngumpet atau pergi kemana gitu loh. Apa karena sekarang udah nggak difungsikan lagi kali ya? Bisa jadi, tapi biasa tetap kalau memang di situ udah ada tragedi seperti itu, namanya gaib, korin, dia akan tetap stay di situ gitu sebelum ada orang yang mungkin memindahin atau ngebersihin tempat itu kayak gitu. Bersih gitu aja. Aku nggak tahu tempatnya, aku nggak tahu ini, tapi tadi kesana cuma itu doang, nggak ada lift jadi capek. Iya sih emang benar Kak. Jadi di situ tuh ternyata bukan cuma saya doang gitu, sampai bahkan 2 hari setelah pulang dari rumah sakit aja sampai sempet si Rido bilang pas sudah di rumah nih ya Kak, Mah tadi itu yang pas lagi makan itu kayak dengar suara anak kecil itu lagi deh kata. Maksudnya dia lagi makan kayak ada anak kecil lari sebelahnya sambil gitu. Ketawa lagi gitu. Masa iya sih dong ngikut sampai ke sini suruh pulang sono. Jauh gitu. Iya ngikutin ya, tapi alhamdulillah pas semenjak dari sana anak kakak sembuh gitu, maksudnya nggak ada gangguan dari hal mistisnya gitu. Enggak, cuman 2 kali doang katanya pas si Rido lagi tidur, si selimutnya itu ada yang narik. Udah selimutnya jatuh, kakinya dipegang gini nih Kak. Tapi tangan anak itu kayak tangan anak kecil abis cuci tangan gimana sih? Jadi nggak basah. Nggak basah, dingin. Iya, cebrek itu kan kayak keringetan apa gimana, pokoknya begitu dah, kayak kita panas keringet dingin gitu loh, cebrek gitu. Itu sekali. Yang kedua kali pas Rido lagi tidur diciprat-cipratin air katanya mukanya. Iseng banget tuh bocah. Pas Ido lihat sih nggak ada penampakannya, nggak ada Kak. Cuman ya gitu lagi-lagi suara itu. Jadi pas diciprat-ciprat gitu anak saya melek, tengok-tengok nggak ada, dia cuma gitu doang. Anak kecil lari ketawa gimana sih kayak gitu. Itu ternyata sampai kedengaran nyampe dia udah pulang di rumah selama 3 hari. Iya mungkin apa yang terjadi sama anak Kak Rido nih, kan dia bilang dia dicipratin tapi dia udah berusaha lihat, dia nggak bisa ngeliat itu anak, sedangkan kalau ngeliat yang bapak-bapak itu yang kata itu siapa mah gitu, terus yang tadi kau bilang oh itu emang ada pasien ya, itu kan ngeliat ya kan. Nah itu persis sama yang aku bilang aku tahu nih ada anak kecil tapi transparan gitu loh. Nah itu persis banget kayak gitu. Oh iya kan. Bisa jadi ya seperti itu, sebelum kakak datang ke sini aku udah diituin duluan lewat mimpi gitu. Kira-kira dari papi ada
mau ditanyain nggak tentang ceritanya kakak Nah, nih? terus terakhir gimana akhirnya? Diganggu gitu 2 kali terus Heeh. lanjutannya gimana? Yang pas itu dia baru ngomong tuh pas udah di rumah kok. Mm-mm. Kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak ngomong? Yang ada nanti mama malah pergi duluan nih dong, nggak ditemenin, katanya gitu kata anak saya. Terus yang kata bapak-bapak itu yang 2 kali itu yang sama anak kecil kak. Terus yang pas abis bapak-bapak itu meninggal, katanya pas besokannya nih di jam yang sama pas si bapak itu meninggal, si Rido dengar suara kayak suara orang ngorok gitu, kayak Orang tidur gitu ya? enggak, Oh. ngoroknya beda, kayak Ngorok kecekek bukan? kayak gitu, Kayak orang kayak, kecekek gitu. kayak gitu. Serem banget sih. Ido dengar tuh kayak suara ngorok, tapi gimana sih mah kayak ludah yang udah ngumpul semua iya, di tenggorokan. Ih jorok Ido, ih bukan jorok, emang yang Ido dengar kayak gitu katanya. Taunya yang pas dilihat itu dari arah bed si bapak Iya, meninggal itu si- di jam yang sama pas si bapak meninggal. Berarti emang ekstrim banget itu ya. Iya. Rumah Katanya sakit sekarang nih. udah nggak digunain ruangan itu, dialih fungsiin jadi kayak gudang-gudang gitu. Gudang juga pasti horor itu. Lagi jarang dimasukin ya. Iya, nggak ada eksistensi manusianya juga gitu, aktivitas kitanya juga nggak ada gitu. Terus Kira-kira udah di rumah sampai kapan itu diganggunya begitu? 3 hari doang. 3 hari Terus doang? Hilang pantesan sendiri? enggak minta air sama Pak Ustadz. Saya kira hilang sendiri. Enggak. Minta air sama Pak Ustadz, orang sampai meriang-meriang anak saya. Kadang pernah lagi tidur nih. Ceritanya ini udah di rumah nih ya kak. Ini terserah mau percaya mau enggak, yang jelas saya sama anak saya nih yang ngalamin. Jadi posisi kita tidur kan di bawah di kontrakan. Ini saya, ini anak saya, ini si Rido. Jadi kalau tidur tuh masing-masing pada pengen megang tembok gini, adem enak gitu. Nyemplak guling megang yang tembok. ngadep tembok lah ya setidaknya gitu. Berarti kan tengah kosong dong. Nah, pas lagi tidur, kayak kita lagi tidur digeser-geser gini gimana sih kak? Karena saya ngebelakangnya sih bilang, doa tempat lega juga, nyeret ke sini lu kamu mahnya ngantuk, saya bilang gitu. Kata anak saya gini, apaan sih mama nggak jelas ih, katanya. Mama mau kakua, katanya gitu. Ya sunan kek, nyeret mama. Ada juga mama katanya yang dusel-dusel ke tempat Ido, nggak jelas tuh. Tahu gue lagi deket tembok, sama Ido juga deket tembok. Beneran? Iya. Lu deket tembok, gue deket tembok. Terus ini yang tengah siapa dok? Mama aja yang nengok wakilin Ido nggak mau nengok katanya. Takut ya. Tapi karena penasaran, pas saya lihat sosoknya nggak ada kak. Tetap cuman suara Ketawa lagi. suara yang sama. Makanya kok kirain katanya Ido diteror di rumah sakit doang. Itu anak ngapain? Lu ngapain ngikut ke sini? Nggak ada mainan di sini, katanya kata anak saya. Jadi meriang ke rumah badan Ido. Asal udah mau masuk jam 5 sore nih, Maghrib udah ya. langsung berasa dia badannya meriang. Tapi kalau siang nggak apa-apa. Iya. Dok, mungkin nggak sih dok, udah segede lu masih sawan juga dok? Kata anak saya gini, ya mungkin aja Ido kan katanya baby face dok, digituin sampai akhirnya dari yang mulai cuma suara tuh kak, jadi sering kayak kelihatan di kaca. Tapi posisi ini pintu, ini kan sebelah sininya ada kaca, jadi dari kaca ke pintu tuh mantul kak. Iya. Itu sering kelihatan kayak anak kecil tapi kepalanya doang segini doang kelihatan kayak loncat-loncat. Ih. Mah, apa? Lihat di kaca. Kayak anak kecil loncat-loncat tapi kelihatan segini doang karena emang kan kacanya gak tinggi. Iya. Akhirnya besoknya, kadang dari sejak kejadian itu malah ekstriman di rumah. Kunci, korek api kadang Hilang. ditaruh di situ. Udah jelas saya inget banget ditaruh di situ nggak ada. Ntar udah capek nyari ada lagi di situ. Kayak dimainin ya, diumpetin berarti. Saya bukan suujon, soalnya pas abis ketemu, tadi dicari-cari nggak ada. Taunya ketemu di sini juga. Ditutupin sama dia. Biasa gaib itu kalau misalkan contoh di sini ada benda nih. Kayak aku nutupin gini.
ayo kamu nggak ngeliat gitu, di sini, di mana sih, sampai sejam, sampai berapa jam. Aku juga pernah kayak gitu, sampai aku teriak, ya setan lu ya, keluar lu sini, jangan dibawa umpet, baru ketemu. Oh, berarti emang harus dimarahin. Kalau aku gitu, mana sih lu ngumpet-ngumpetin barang gua lu ya, awas lu, gua babat lu, udah langsung dikeluarin gitu loh. Berarti mesti diomelin ya setan. Dihentakin. Saya dari situ ya udahlah, coba dong minta air kali ya ke Pak Ustadz. Saya bilang kalau begini mulu mah sawan gue juga yang ada nih. Akhirnya kan karena si Ridonya meriang-meriang mulu gitu, kadang iseng Kak, si bekas jahitannya tuh kayak dicubit gitu. Sama itu anak kecil, ih parah banget. Makanya minta air ke Pak Ustadz. Akhirnya ya udah, alhamdulillah nggak ada lagi. Udah dipagerin lah ya kayak gitu. Anak saya pulang kan pas terakhir dari rumah sakit lepas jahitan. Sekalian lepas jahitan. Berarti setelah kejadian itu udah normal, nggak diganggu-ganggu apa atau apa gitu ya. Iya, berarti udah aman. Ada mimpi atau apa udah nggak ada. Terakhir beberapa hari ke belakang ini belum ada 1 minggu sih. Apa tuh? Kayaknya suaranya pernah saya dengar lagi itu tuh Kak, tapi di tempat lain, tempat kerja. Tapi suaranya yang sama anak ini. Pas sempat saya dengar suaranya, saya sempat mikir ini suara kayaknya nggak asing gitu ya. Pernah didengar tapi di mana? Saya ingat-ingat tuh. Itu pertama kali yang saya bilang, oh iya Neng, Tata punya cerita rumah sakit. Jadi kayak yang seolah dipanggil lagi gitu. Iya, karena gini, apa namanya kan, waktu awal kita chat mungkin kan Teteh udah nggak kepikiran ke situ mau nyeritain itu. Nah, berarti itu memang nyambung pas di saat Teteh bilang iya aku mau ceritain RS. Nah, barulah Teteh dimimpiin dengar suara seperti itu gitu. Mimpi Kak, emang. Oh nyata ya, beneran berarti. Kayak kenal gini ya, mungkin ya memang udah, oh nih orang inget gua lagi nih gitu kali, kayak Udah gitu. jauh ya. Iya namanya gaib mah tahu, udah punya koneksinya gitu loh, kayak ibaratnya dia kayak kita datang ke tempat klinik lah, kita udah pernah ke situ, terus tahun kita nggak ke situ kan otomatis kayak kangen lagi kan, orang sana ngomongin kayak kapan nih kesini lagi, jadi kita datang lagi ke situ. Kayak gitu aja. Ngeri juga sih. Jangan deh. Mana iseng banget lagi. Oh iya, nggak cuman itu. Nih Kak. Apa? Masih ada bekasnya. Semalam tuh rasanya tuh yang saya bilang suara ketawa anak itu. Nih. Orang dikata sambil nyubit nih. Oh. Kakak bisa lihat ya. Iya, lebam itu. Lebam. Mana sih anaknya? Masukin botol. Masih diikutin masih. Ya masih. Kemarin si kakak sempat WA semalam ya. Kayaknya masih dipantau deh katanya. Tapi kan salah saya apa ngikutin terus Kak? Biasanya kalau gaib tuh kalau memang dia merasa seneng sama kita gitu ya, aku seneng banget isengin dia nih atau apa gitu, usil ya, dia bakal tetap ngikutin gitu. Cuman ya tetap harus ada jarak, jadi kayak di Tetehnya juga dikasih pageran supaya dia tuh nggak nempel, apalagi sampai secara gaibnya gitu ya kan, itu entah digigit apa kita nggak tahu kan. Kalau kayak gitu nanti ngefeknya ke kita kan, bisa aja kita sakit, panas dingin, meriang gitu. Dan lagi juga yang bahayanya kalau sampai sosok itu ngisep aura kehidupan kita gitu. Jadi kita tuh nanti bawaannya males, terus capek, terus juga ditambah suasana rumah tuh kayaknya hawanya maunya emosi, marah terus kayak gitu. Itu mesti dibuang jauh-jauh, mesti dibersihin. Terus juga ya kalau bisa memang gimana caranya Teteh itu melepas koneksi ke sana, walaupun kasarnya Teteh kan pasti menceritakan dong. Kalau misalkan podcast pasti itu ke-connect lagi, tapi harus ada batasan kayak gitu. Misalkan Teteh nanti mau datang ke channel apa, Teteh cerita ini lagi, Teteh batasin kayak pageran diri sendiri gitu loh, untuk diri sendiri. Jadi
Kalau bisa sih seperti di Halimunin, terus sosok itu nggak bisa nemuin teteh gitu, nggak kelihatan gitu loh, kita tuh di mata gaib gitu. Ngeri juga ya. Lagian teteh punya karuhunnya jauh banget sih. Iya. Nggak tahu saya juga. Padahal ada yang jagain, cuman nggak nempel ke teteh gitu. Jauh. Jauh. Gitu deh teman-teman. Jadi udah aman ceritanya. Udah sampai situ udah si dedeknya sembuh, Karidonya sembuh atau apa? Alhamdulillah sih kalau sembuh udah. Cuman ya gitu paling ya sejak yang kepikiran mau cerita lagi kayak suara ketawa itu kayak kedengaran lagi. Terus kayak anak juga pernah hai digituin. Ada yang di hai gitu. Hai kata gitu, tapi suara anak kecil. Mau kenalan kali dia. Tahu si Rido lagi tiduran nih dok di kolong yang meja edit itu. Langsung loncat dia. Hi katanya. Ada kecil dari mana? Nggak ada anak kecil di sini kata anak saya. Isinya orang-orang dewasa semua kan di studio. Iya, berarti ya. Berarti masih neror terus. Iya, mungkin error karena kakaknya mau nyeritain ini ke sini gitu. Iya. Kayaknya sih. Center Udah macam-macam ditandain. disentil ntar. Udah ditandain, udah di koneksinya. Iya, tapi dia jujur ya, nggak ada. Aku dari tadi ke arah pas tadi mungkin Sukmaku ke sana ke rumah sakit juga nggak ngelihat dia. Terus juga di sini juga mantau nggak ngelihat dia, ngumpet dia. Katanya kalau ketemu malam dibanting dibanting, dicekek sama aku. dicekek dibanting, makanya dia nggak mau ngunjukin diri. Itu beneran sama aku. Gue cekek. Bahkan sampai kayak salah satu temen pernah lihat nggak sih SW aku yang kata Dela kesurupan anak kecil yang dia gitu. Ya itu yang kerasukan malah temen yang main ke situ. Oh iya. Macem-macem tampol nih. Iya, dia tetap ngikutin. Mungkin nggak dia nempatin sesuatu tempat kali, cuma nggak tahu di mana ya. Kayaknya sih. Kayak tempat persinggahan bentar doang ya gitu. Mungkin kalau gabut main ke tempat kakak, terus habis itu pergi lagi ke rumah sakit, kemana lagi. Iya. Padahal nggak ada Mungkin anak dia juga kecil. udah nggak di sono, ngikut yang ke sini. Aduh jangan dong kok. Saja. Mungkin ya. Karena kan tempat aslinya udah dirubah-rubah. Biasa kalau sesuatu yang udah dirubah itu biasanya mereka jadi Kayak males. bukan tempat dia lagi gitu. Iya. Kayak gitu. Ya tapi jangan ikut saya, ke siapa kayak gitu ngikutnya. Kan banyak. Suster, dokter kayak gitu. Obat-obatan banyak. Jangan. Iya. Yang ngikutin yang preferensinya nyaman buat dia. Iya. Aduh, romanya horor banget. Jangan ya dek ya gitu. Boleh dah aku penelusuran. Oke, berarti cerita dari Teteh udah cukup kali ya. Karena kan memang alhamdulillahnya kakak Ridonya udah sembuh. Alhamdulillah. Terus udah ditolongin juga sama Pak Ustadz biar ada jarak dari yang itu ya kan. Ya walaupun sekarang nongol lagi karena dia ke connect. Iya, karena mau diceritain ke sini. Tapi insya Allah habis dari sini mah nggak bakal ganggu lah. Amin, jangan dong. Gitu. Nah, oke, teman-teman. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau nonton videonya dari awal sampai akhir. Tetap support aku ya dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Buat kalian juga yang punya saran atau yang punya rekomendasi untuk aku datengin kayak ke tempat ibaratnya makam atau ke tempat-tempat ziarah atau yang menurut kalian horor, boleh aja langsung komen aja di kolom komentar ya. Atau yang mau share cerita juga boleh langsung DM aja ke Instagramnya Serem Midnight. Sampai ketemu di video berikutnya.